Ya, oke. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai sindrom pasca kekuasaan, pensiun, dan kaitannya dengan pikun. Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan berikan komen. Oke? Ya, tadi sudah disampaikan ya. Kita akan membahas tentang sindrom pasca kekuasaan. Apa sih sindrom pasca kekuasaan? Sindrom itu sendiri sebenarnya adalah gangguan, dan pasca kekuasaan itu maksudnya bagaimana? Jadi ketika seseorang terbiasa di dalam lingkungan kerjanya memegang atau berperan dalam suatu bidang yang cukup baik, katakanlah mungkin manajer atau pimpinan dalam sebuah lembaga seperti itu, tentu jabatan itu tidak akan berlangsung lama. Ada masanya seseorang itu harus meletakkan atau berhenti dari jabatan tersebut, yang bisa disebut dengan pensiun. Nah, terus bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Seringkali orang yang sudah terbiasa bekerja, apalagi dalam bidang yang jabatannya tinggi lah, katakan begitu, saat dia harus berhenti atau memasuki masa pensiun, ada kekacauan peran dalam dirinya. Dia sudah terbiasa berada dalam posisi puncak, kemudian berhenti dan tidak bekerja, jadi dia bingung harus ngapain. Untuk awal-awal mungkin ya sebagian akan merasakan asik, enak gitu ya. Kenapa? Karena istilahnya pensiun bisa dikatakan seperti libur. Masalahnya seminggu seperti itu mungkin masih nyaman, tapi sepanjang waktu seperti itu tentu akan tidak nyaman. Nah, makanya kadang-kala ada orang yang sudah selesai jabatannya, sudah pensiun, di lingkungan rumahnya kok jadi bosi, kayak ngebos banget, suka ngatur-ngatur. Kenapa? Karena dia sebenarnya rindu dalam posisi itu, tapi ya dia udah nggak di posisi itu. Terus gimana? Terus mengatasinya gimana? Untuk orang-orang yang sudah memasuki masa mendekati usia pensiun, harusnya sudah mempersiapkan diri gimana seseorang itu bisa berfungsi apa adanya tanpa mengalami ketidaknyamanan. Jadi misalnya tadi sudah terbiasa jadi pimpinan, dia tidak memegang posisi sebagai pimpinan, dia akan bingung. Terus bagaimana? Carilah kesibukan. Kesibukannya itu gimana? Oke, katakanlah dia 2 tahun lagi mau pensiun. Carilah kesibukan yang tentunya yang paling penting adalah yang dia sukai, dia jadi hobinya dia. Berkebun kah? Atau kumpul-kumpul kah? Pokoknya yang otaknya tuh kepake. Maksudnya gimana? Sekarang gini, kalau otaknya itu udah nggak pakai, pikirannya libur, diistirahatkan, dia akan mengalami permasalahan baru ya. Terus gimana? Ya itu tadi, bikin aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya berkebun atau kumpul-kumpul, atau bikin rumah bermain kalau emang dia suka anak-anak. Terus peternak ikan misalnya, unggas, apalah yang dia suka ya, yang orang itu suka. Jangan memaksakan diri, misalnya wah mau pensiun nih, penghasilan berkurang, apa ya yang itu boleh, tapi kalau dia menjalankan itu bukan dari hatinya, bukan dari jiwanya, ya nggak akan tahan lama kan gitu. Terus apalagi ya, mungkin arisan juga termasuk salah satu yang bisa dijalani ya. Bendahara dalam sebuah perkumpulan. Kenapa bendahara? Ya karena kan otaknya kepake, hitung-hitungan, misalnya pemasukan sekian, kalau dalam sebuah lembaga atau yayasan kebutuhannya sekian, berarti kita harus mencari tambahan sekian, gimana ya. Jadi otaknya tuh
jalan terus, beraktivitas terus otaknya. Ini penting loh, karena kalau otak dibiarkan nggak ngapa-ngapain, itu bisa jadi pikun. Masa sih? Ya pokoknya dari yang saya alami, bukan saya yang jadi pikun ya. Jadi adalah saya kenal orang yang udah tua gitu. Awalnya dia jadi memegang posisi bendahara, udah tua, udah pensiun, memegang posisi bendahara. Oke. Saya sempat ngeliat, wah udah tua kok masih berwibawa, masih enak, masih lincah, masih seger. Tapi kok lambat laun saya lihat suatu ketika beberapa tahun kemudian saya ngeliat kok dia ini ya, jadi pikun banget. Ketemu saya ditanyain, tinggalnya di mana? Ya, saya sebutlah di daerah ini. Nggak nyampe 5 menit tanya lagi, tinggalnya di mana? Dan itu berulang-ulang sampai saya akhirnya pulang. Nah, itu kan udah lama. Kenapa sih dia jadi kenapa sih Eyang itu jadi seperti itu? Dia akhirnya bilang, sekarang udah nggak ngapa-ngapain. Lah, maksudnya ya dulu kan masih mendingan ya jadi bendahara, ngurus keuangan. Sekarang ya udah nggak ngapa-ngapain, nggak beraktivitas. Ini salah satu kasus ya. Apakah bisa berlaku umum? Iya. Sekarang gampangnya gini aja, biarkan diri tidak beraktivitas dalam jangka waktu sebulan dan termasuk tidak berpikir. Jadi cuman bangun tidur, mandi, tidur lagi, bangun tidur, mandi, tidur lagi, dan sebagainya, dan seterusnya. Lihat apa yang terjadi sama diri kalian. Pasti pola pikirnya akan membingungkan. Orang-orang pasti ngeliat, ih kok jadi kayak gitu, ih kok jadi aneh ya, nggak percaya, mau coba ya silahkan. Tapi kalau lingkungan sekitar tiba-tiba protes, kok si A, si B, si C jadi kayak gitu ya terima aja konsekuensinya kan gitu. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi gimana cara menghadapi masa pensiun yang baik? Waktu itu ada sempat saya kenal dengan orang yang gimana sih menjadi orang tua yang bijak. Nah, ini terkait juga dengan pensiun itu ya, tapi tidak tidak serta-merta ya, karena itu butuh proses. Pernah dengar dong kisah berteman dengan penjual atau penjajah minyak wangi? Paling tidak kalau nggak dapat minyak wanginya, cipratan harumnya. Berteman dengan pandai besi, kalau seandainya bajunya nggak bolong, paling nggak kecium bau karbit di bajunya. Jadi artinya pilih-pilih teman itu penting. Itu satu. Yang kedua, persiapkan diri untuk menghadapi masa tua. Kalau maksudnya, jadi kalau misalnya emang udah pensiun, udah nggak ada masa kerjanya sudah berhenti, persiapkan diri menuju itu. Jadi akhirnya tidak mengalami sindrom pasca kekuasaan itu yang akhirnya cuma bisa nyuruh-nyuruh, sini, sana, nggak boleh ya, pokoknya saya bilang tidak. Itu cuma jadi otoriter dan tidak menyenangkan untuk orang sekitar. Jadi mungkin itu saja ya, itu gambaran singkatnya bagaimana menghadapi usia tua, masa pensiun, agar tidak mengalami sindrom pasca kekuasaan dan terhindar dari yang namanya pikun. Mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, berikan komen, dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.